nih kabarnya? Walaupun di rumah aja, tapi kita tetap harus aktif, harus tetap berkegiatan, harus tetap produktif ya. Jadi di video ini kita bakal ngomongin tentang pajak. Udah pada tahu kan kalau misalnya pajak itu merupakan sumbangan penerimaan negara terbesar di dalam perekonomian di Indonesia, yaitu sebesar 80%. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harusnya bisa aktif, berkontribusi dan peduli ke perekonomian negara dengan pembayaran pajak. Oh iya, buat teman-teman para pelaku UMKM, udah pada tahu nggak sih kalau misalnya beberapa waktu lalu pemerintah itu udah ngeluarin peraturan baru terkait dengan kewajiban perpajakan. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti atau bahkan belum tahu sama sekali, di sini kita bakal jelasin peraturannya secara singkat, padat, dan tentunya mudah dipahami. Jadi, UMKM merupakan kepanjangan dari usaha mikro, kecil, menengah, atau pengertian panjangnya itu bisa juga disebut sebagai usaha ekonomi produktif milik perseorangan maupun badan usaha yang kriterianya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar di Indonesia, yaitu sekitar 59,2 juta. Hal ini membuat pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap kelompok usaha UMKM. Nah, bentuk perhatian khususnya itu seperti apa? Jadi beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PP 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, peraturan ini itu menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 tahun 2013. Nah, jadi di peraturan ini pemerintah baik banget nih. Mereka menurunkan tarif pajak dari 1% ke 0,5% dengan tujuan dapat membantu pengembangan usaha UMKM. Selain itu, tujuannya itu bisa untuk menjaga arus kas untuk dialokasikan ke dalam penambahan modal. Jadi atas selisihnya itu bisa ditaruh sebagai penambahan modal. Jadi harusnya nggak ada lagi dong alasan bagi para pelaku UMKM untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih mengenai PP 23 secara sekilas. Tapi aku yakin nih, dari kalian pasti masih ada yang bingung mengenai PP 23 ini. Nah, buat kalian nih yang masih bingung dan masih kurang paham mengenai PP 23 ini, disimak ya. Jadi PP 23 ini ditujukan untuk wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya atau omsetnya masih kurang dari 4,8 miliar dalam tahun pajak sebelumnya. Nah, untuk batasan waktu pemanfaatan PP 23 ini itu diatur sama pemerintah loh. Jadi wajib pajak UMKM itu nggak bisa selamanya dalam memanfaatkan tarif pada PP 23 ini. Batasan waktu pemanfaatan PP 23 ini diatur oleh pemerintah berdasarkan pada jenis wajib pajak yang memanfaatkannya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu bisa memanfaatkannya selama 7 tahun pajak. Lalu untuk wajib pajak badan yang berbentuk firma, koperasi, dan CV itu hanya bisa memanfaatkan selama 4 tahun pajak. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT bisa memanfaatkan tarif PP 23 ini selama 3 tahun pajak. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya batas waktu yang dikasih sama pemerintah tadi itu udah habis? Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, maka wajib pajak UMKM harus mengganti skema perpajakan dari yang tadinya menggunakan PP 23, harus menggantinya menjadi skema normal sesuai dengan tarif normal pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi karena udah lewat batas waktu, maka wajib pajak UMKM udah nggak bisa lagi memanfaatkan tarif final sebesar 0,5% tadi dan harus mengubahnya menjadi skema normal sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH. Lalu pada PP 23 ini juga diatur mengenai wajib pajak yang boleh menggunakan tarif pada PP 23 ini dan yang tidak boleh menggunakan tarif PP 23 ini. Jadi tidak semua wajib pajak bisa menggunakan tarif 0,5% yang bersifat final pada PP 23 ini. Wajib pajak yang tidak boleh menggunakan PP 23 ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama,
adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, dalam konteks ini juga termasuk wajib pajak badan yang berbentuk firma dan persekutuan yang di dalamnya terdapat sekumpulan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sejenis. Seperti misalnya kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak, dan firma hukum. Lalu kategori yang kedua adalah wajib pajak yang menerima penghasilan, tapi penghasilannya itu diterima dari luar negeri dan sudah terutang di luar negeri dan pajaknya sudah dibayar di luar negeri. Ini tidak boleh pakai PP23 ya. Lalu yang ketiga adalah wajib pajak yang atas penghasilannya sudah dikenakan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajakan di Indonesia. Seperti misalnya jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu kan sudah dikenakan pasal PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Jadi tidak boleh lagi menggunakan PP23. Lalu kategori yang terakhir, yang keempat, itu ada wajib pajak yang penghasilannya dikecualikan dari objek pajak. Tapi infonya nggak cuma sampai situ nih guys. Masih ada satu info lagi, dan info ini adalah info yang paling penting. Nah, infonya itu apa sih? Jadi PP23 ini bersifat opsional loh. Iya, bersifat opsional. Artinya wajib pajak bisa memilih untuk menggunakan PP23 atau menggunakan skema normal untuk kewajiban perpajakannya. Jadi wajib pajak bisa memilih antara menggunakan tarif sebesar 0,5% yang bersifat final atau menggunakan tarif normal sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, tapi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan ini dengan baik dan benar, maka wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang mana nomor pokok wajib pajak ini nanti akan digunakan untuk pengadministrasian kewajiban perpajakannya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai ngerti kan gimana sih perlakuan perpajakan untuk UMKM? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat gimana sih perhitungan untuk pajaknya. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah jumlah peredaran bruto atau omset dari UMKM tersebut setiap bulannya. Nah, apa sih itu peredaran bruto? Nah, peredaran bruto itu adalah jumlah yang seharusnya diterima atau yang diperoleh dari UMKM tersebut. Nah, maksud yang seharusnya diterima itu adalah jumlah penjualan atau penghasilan sebelum dikurangi dengan potongan penjualan ataupun potongan sejenisnya. Nah, yang ketiga adalah tarifnya. Tarifnya adalah 0,5% untuk tiap bulannya. Dan yang paling penting sekali ini adalah pajak dari UMKM tersebut akan dibayarkan tiap bulannya. Artinya UMKM akan melakukan pembayaran pajak berdasarkan PP23 tiap bulannya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat data-data dari omset yang diterima oleh UMKM tiap bulannya. Nah, di sini kalian bisa lihat omset yang diterima oleh salah satu UMKM yang mulai berjalan sejak bulan Maret 2020 hingga Agustus 2020. Seperti yang bisa kita lihat bahwa omset tiap bulannya itu berbeda-beda. Nah, setelah kita melihat omsetnya, maka omset tersebut itulah yang kita jadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Setelah kita mendapatkan dasar pengenaan pajaknya, maka kita nanti akan mengalihkan dengan tarif yang berlaku, yaitu adalah 0,5%. Sehingga kita bisa lihat di sampingnya adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM tersebut tiap bulannya. Seperti yang bisa kita lihat, dari omset yang sampai 66 juta tersebut, pajak yang dibayarkan cuma 333.000. Benar kan artinya bahwa pajak untuk UMKM itu tidak memberatkan? Oh iya, perhatian khusus untuk pelaku UMKM. Jika sekiranya di tahun berjalan, omset dari UMKM tersebut telah melebihi 4,8 miliar, tetap saja UMKM tersebut tetap bisa menikmati PP23 untuk sisa bulan di tahun tersebut. Artinya, walaupun omset di tahun tersebut telah melebihi 4,8 miliar, maka tetapi tarif yang digunakan tetap aja 0,5% untuk sisa bulan di tahun tersebut. Untuk tahun selanjutnya, barulah UMKM tersebut tidak bisa menggunakan lagi PP23, artinya nggak bisa lagi menggunakan tarif 0,5%, dan tetapi menggunakan tarif normal pasal 17 ayat 1.
Nah, gimana ya teman-teman? Udah ngerti kan cara ngitung PPh final atas UMKM? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara penyetoran dan pelaporan PPh atas UMKM ini. Nah, untuk mekanisme penyetorannya itu ada dua. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme setor sendiri. Nah, mekanisme setor sendiri ini dilakukan oleh UMKM yang bersangkutan setiap bulannya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misal UMKM tersebut ingin melaporkan UMKM PPh atau UMKM-nya untuk masa Januari 2020. Nah, itu dia paling lambat menyetorkan PPh-nya pada tanggal 15 Februari 2020. Nah, itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme penguntungan dan pemungutan. Nah, mekanisme yang kedua ini itu tidak dilakukan oleh UMKM yang bersangkutan, melainkan dilakukan oleh pemotong atau pemungut PPh. Nah, ini mekanisme ini dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nah, penyetoran atas pemotongan atau pemungutan ini dilakukan oleh pemotong atau pemungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi misal yang ingin disetorkan adalah pada masa Januari, itu paling lambat disetorkan pada tanggal 10 Februari. Nah, untuk mekanisme yang kedua ini itu punya syarat tambahan, yaitu UMKM yang dipotong atau dipungut itu bisa menyerahkan atau menunjukkan surat keterangan bahwa UMKM tersebut itu dipotong atau dikenakan PPh final atas UMKM sebesar 0,5%. Nah, kedua mekanisme penyetoran ini itu dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Nah, itu tadi mekanisme penyetorannya. Untuk mekanisme pelaporannya itu dilakukan menggunakan SPT masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misal yang ingin dilaporkan adalah masa Januari. Nah, itu dilaporkan paling lambat tanggal 20 Februari 2020. Supaya lebih paham, saya akan menjelaskan menggunakan contoh soal. Nah, misal Ibu Yuyun itu memiliki usaha elektronik yang memenuhi syarat untuk dikenakan PPh final atas UMKM. Nah, misalnya Ibu Yuyun ini pada bulan September 2020 dia memperoleh penghasilan bruto sebesar 80 juta. Dari 80 juta itu, 60 jutanya merupakan penghasilan yang didapatkan dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan 20 juta sisanya itu didapatkan sendiri oleh UMKM tersebut menggunakan penjualan melalui usaha elektroniknya. Nah, untuk penghasilan sebesar 60 juta itu dikenakan menggunakan mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. PPh yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dikali 60 juta, yaitu sebesar 300.000. Nah, 300.000 ini akan dipotong atau dipungut oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk yang 20 juta sisanya itu dikenakan menggunakan mekanisme setor sendiri oleh UMKM yang bersangkutan. Jumlah yang dikenakan adalah 0,5% dikali 20 juta, yaitu sebesar 100.000. Nah, ketentuan penyampaian SPT dengan penghasilan atau peredaran bruto tertentu itu mengikuti tata cara penyampaian SPT secara umum. Yang harus diperhatikan adalah penyampaian informasi di dalam SPT tersebut berupa penghasilan bruto dan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan bruto tersebut. Informasi tersebut harus diisi pada bagian PPh final pada masing-masing SPT PPh dan dilengkapi dengan lampiran khusus berupa daftar rekap, perhitungan peredaran bruto, dan pembayaran PPh-nya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan menjadi UMKM yang taat pajak? Teman-teman nggak perlu khawatir dan bingung lagi bagaimana cara menghitung pajak. Cukup ikuti langkah-langkah yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya.